bisa bersama-sama berkumpul di dalam Smart Idea 101. Dan topik malam hari ini luar biasa, menarik sekali. Cubicle Life, si kuadran kiri atas. Mestinya banyak yang bertanya-tanya, apa itu? Kenapa? Apa yang akan dibahas? Dan malam hari ini, perkenalkan nama saya Dian yang akan menjadi MC Anda malam hari ini. Bapak dan Ibu, luar biasa sekali ya, sudah setahun lebih kita berada di pandemi dan ini adalah cara kita berkomunikasi. Jadi pada malam hari ini tidak hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia juga bisa memantau webinar kita malam hari ini. Ada yang bahasa Indonesia maupun yang bahasa Inggris, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu yang masih tutup kameranya, masih belum ada namanya, silahkan dinamain ataupun dibuka kameranya. Kenapa? Karena this is our new normal. Ini adalah cara kita berkomunikasi dan ini membuat kita bisa bertemu. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia bisa melihat di detik yang sama. Jadi satukan energi kita malam hari ini. Kenapa? Karena aduh saya sangat semangat banget. Karena topiknya menarik banget. Banyak sekali bro and sis, Bapak Ibu ya, menjadi karyawan bertahun-tahun, menjalankan rutinitas pagi, siang, malam gitu ya. Kepikir nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Kalaupun ada sesuatu yang baru, ada ketakutan, ada mungkin tools yang belum dimiliki atau mindset yang salah. Nah, malam hari ini luar biasa karena pembicaranya akan memberikan sharing yang luar biasa, bagaimana kehidupan cubicle life-nya gitu ya, bisa berubah dan akan sharing yang luar biasa malam hari ini. Pembicaranya adalah seorang yang masih muda, cakep, dan kelihatan lebih muda dari umur sebenarnya loh. Kenapa? Because he is happy, ya, happy dengan pilihan hidupnya. Oke, beliau adalah saya panggil Bro Michael Limanarja, ya, seorang former VP Global Payment Gateway Company. Ini experience-nya banyak ya di IT, logistik ya, IT industry, mulai dari komplit nih, mulai dari startup company sampai ke establish a company yang katakanlah Fortune 500. Nah, kalau seperti itu sebaiknya kita buka hati, buka mata, buka telinga, bawa catatan, dicatat. Karena apa? Karena sharingnya akan luar biasa. Bagaimana beliau bisa memutuskan untuk menyelami suatu dunia yang baru yang belum pernah, never been before ya, something completely new. Dan ini tentunya Bapak Ibu, Bro and Sis, bisa jadi ini menjadi jawaban, ataupun juga bisa jadi Tuhan menitipkan jawaban pada malam hari ini. Untuk itu tanpa berpanjang lebar ya, buka hati, buka pikiran ya. Saya akan mengundang pembicara yang luar biasa malam hari ini. Dan stay tune sampai di akhir acara karena ada guest speaker yang juga kelasnya bukan kelas ini ya, kelas lokal, tapi kelas nasional, kelas internasional bahkan. Oke, saya akan mengundang malam hari ini Bro Michael Limanarja. Silahkan Bro. Terima kasih Mbak Dian. Wah, jadi tersipu-sipu dengar introduction-nya. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Saya rasa nggak di planet lain ya. Malam ini saya ingin sharing ya tentang pengalaman saya ketika dulu saya menjadi karyawan di dunia corporate. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk memojokkan atau merendahkan suatu profesi tertentu, sama sekali tidak ada. Jadi tolong keep an open mind, open heart ya, dan juga saya harap juga open eyes supaya bisa terus mengikuti sampai akhir. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita mulai aja acaranya ya. Oke. Ini saya sharing PowerPoint ya, ini mungkin juga karena dulu kebiasaan di dunia corporate ya, kalau dulu kan selalu apa-apa PowerPoint. Tapi mari kita nikmati bersama. So, cubicle life. Kenapa saya sebut ini cubicle life? Karena ya pengalaman kerja saya ya, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu semua lain gimana. Cuman kalau dulu saya kerja di kantor, ya ada cubicle-nya waktu awal-awal. Apalagi waktu pertemuan saya mulai kerja itu saya magang di, ya cukup beruntung waktu itu bisa kerja di perusahaan di Silicon Valley. Itu magang beneran gitu. Dan ya itu ada cubicle-nya. Setelah saya balik ke Indonesia pun juga ya ada
kotak-kotaknya tidak sampai saya udah mulai naik secara posisi di corporate baru dapat ruangan. Tapi itu pun juga sebenarnya ya cubicle tapi versi kerennya lah gitu. Karena ya di dalam ruangan juga tertutup, ada jendela dan pintunya. Jadi makanya saya sebut judul webinar malam ini Cubicle Life. Oke. Seperti seperti kebanyakan orang, termasuk saya tentunya, setelah selesai kuliah, yes, nggak ada lagi ulangan-ulangan, nggak ada tes, nggak harus ngerjain paper dan segala macam, kayaknya free, siap terjun ke dunia nyata gitu. Nah, makanya langsung waktu itu saya apply kerja, beruntung bisa dapat, dan mulailah kehidupan saya di Cubicle Life seperti itu. Ya, seperti ini ya, dulu juga pakai kemeja, rapi, gitu, segala macam. Pada awal-awalnya, ya seperti kebanyakan orang juga itu hari pertama, halo, dikenalkan ke semua orang, apa kabar, saya Michael, bla 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 bla, dan segala macam. Terus mulai dapat, oh ya nanti duduk di sini ya, itu mulai didekorate, kalau kita kalian lihat, mulai dihiasin, taruh frame foto, dikasih mainan, atau apapun. Terus mulailah dunia kerja, ya seperti kanan bawah itu, mulai berkolaborasi dengan sesama teman kerja, ketemu dengan partner-partner kerja di luar kantor, and so on and so forth. Great, semua kelihatannya keren deh gitu. Baik, jadi luar apun di sini semua ada plus minusnya, teman, semuanya asik gitu. Tiap bulan ya itu dapat gajian, ada benefit segala macam, semakin tinggi posisi waktu juga semakin besar benefitnya dan segala macam. Tapi ada tapinya nih, nggak semuanya ya berjalan dengan mulus sesuai harapan. Nah, dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, tahu-tahu udah setahun lewat, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya tahu-tahu udah nggak kerasa. Untuk saya pribadi, tahu-tahu sudah hampir 15 tahun. So, dengan berjalan waktu ya itu, lama-lama yang awalnya pertama tadi kita lihat di slide pertama kan, wah semangat, di kayak gini nih. Hari Senin mulai lagi makin mendekat tengah-tengah minggu, mendekati akhir minggu, wah mulai senang, Sabtu libur. Tapi begitu Minggu, ya besok Senin lagi deh. Jadi ya harus mengulangi lagi pattern kerja saya. Nah, juga jarang di kartu kerja lama-lama mungkin karena bosen, itu tuh aja ya, aja cuma mainan di kerja, walaupun untuk kerja loh ya. Dan kalau seperti ya mungkin Bapak Ibu tahu Garfield, dia paling nggak suka hari Senin. Ya saya dulu pun juga gitu, saya nggak suka hari Senin. Karena itu the start of the week. So here we go again, kerja lagi. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tahu lagu ciptaan Pak Kasur ya, yang bangun tidur kok terus mandi ya, tidak lupa menggosok gigi. Nah, waktu itu saya lagi bikin slide ini gitu, jadi saya mikir kok kayaknya mirip-mirip dengan kehidupan saya dulu gitu ya. Tenang saja, saya nggak akan nyanyi Bapak Ibu, karena kalau saya nyanyi ini Zoom-nya langsung akan tutup gitu ya. Nah, dan tidak juga ini bukan untuk dimasukkan ikut kontes Indonesian Idol atau kontes dangdut Indonesia, tenang aja kok. Jadi hidupannya gitu, bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, makan pagi buru-buru, macet-macet ke kantor. Sampai kantor kan absen dulu, fingerprint, duduk kursi, buka laptop, cek email, meeting, dan stres, dan segala macam. Nah, belum lagi ada target ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah bekerja sekian tahun di kantor, pasti juga ada yang namanya politik lah, office politics kan. Dan tahu-tahu punggungnya sakit ya, ada yang nuncep dari belakang gitu. Sangkain you're my best friend, tapi ya nah, akhir bulan asik dapat gaji, saya nggak bolak-balik bayar tagihan, tahu-tahu ya itu kita sering lihat di sosial media ada meme yang dompet kosong gitu, tahu-tahu ada kupu-kupu terbang keluar dari dompetnya, karena akhir bulan tahu-tahu cepet duitnya udah hilang. Nah, pulang malam, aduh kena macet kan, udah darah tinggi, nyampe rumah udah capek, udah nggak pengen ngapain, habis makan udah capek, besok ngulang lagi. Makanya kayak si bapak di kanan bawah ini nih, ya muter dan muter, and so on and so forth. Gitu. Nah, waktu dulu kehidupan saya sebagai seorang karyawan, ya harus, Mike kamu begini, siap bos, ya dong. Masa nggak mungkin dong, Mike kamu bikinin, siapin meeting ini, lu aja kerjain sendiri, ya nggak mungkin lah ya. Minimal tuh dapat SP kalau saya ngomong kayak gitu tuh ya, nggak mungkin. Jadi semuanya harus siap bos. Nah, juga, nah ini tadi saya bilang politik kantor ya itulah. Aduh, punggung gatal-gatal gitu lah. Atau ya
Ya tahu lah, pokoknya ibu yang pernah kerja di kantoran sekian lama tahu lah ada ini. Maunya tidak ada, tapi pasti ada. Dan juga itu saya merasa pun juga kayak agak-agak pakai kacamata kuda gitu. Karena ya udah, kalau misalnya udah di suatu posisi, misalnya di bagian keuangan, ya udah bagian keuangan terus aja. Misalnya di bagian IT, ya udah fokusnya itu aja. Seperti kacamata kuda gitu. Bahkan untuk manusia pun sekarang pun juga dibikinin loh kayak begitu. Iya beneran, ini saya nggak bohong, barangnya ini beneran ada supaya bisa fokus kerja. Bayangin tuh, ya kan? Jadi benar-benar harus jadi makin terkotak-kotak dan makin sempit wawasannya seperti itu. Nah, juga saya dulu merasa seperti pion ya. Pion kalau misalnya dalam catur itu pion itu yang paling banyak ada di depan, yang maju duluan. Nah, kenapa saya merasa gini? Karena dulu saya kan sempat juga kerja di perusahaan yang mungkin kalau kita mikir, wah kerja di perusahaan besar kan kayaknya keren gitu, jumlah karyawannya bisa ribuan. Nah, tapi kalau misalnya lagi foto kantor bersama, gua di mana ya? Kayak nggak tahu, kayaknya mungkin, iya itu kayaknya saya tuh, ya tuh mungkin tapi ya, nah itu ke company gede, keren. Benefit bagus, gaji bagus, cuman ya itu maksud saya begini, kalau misalnya satu orang saya itu sana tahu boom nggak ada karena hilang di telan bumi, company-nya juga tetap nggak akan kenapa-kenapa tuh gitu loh. Jadi nggak kerasa buat saya apa sih namanya kontribusi saya tuh apa sih buat company itu, karena they are so big dan saya ada apa enggak ya mereka akan tetap jalan juga gitu. Jadi saya mikir ya ngapain juga ya saya di sini gitu. Dan juga saya juga lama-lama kayak merasa kehilangan identitas. Karena kan kalau misalnya di dalam kantor dulu tuh kan ya harus ya sama lah ya dengan karyawan yang lain gitu. Karena kalau misalnya tidak sama, beda sendiri kan jadi kayak kamu aneh, nggak ada yang mau temen gitu. Jadi semuanya harus sama. Ayo makan di sana, ayo semua makan di sana. Ayo semua beli es krim, ayo semua beli es krim. Jadi mungkin contoh agak ekstrim ya. Cuman ya kurang lebih ya kayak beginilah. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah bukan ya itu bisa dibilang itulah gambar gajinya, pattern pola gajinya saya sebagai seorang karyawan gitu. Jadi dari Januari sampai Desember garis rata. Akhir bulan berharap naik gaji. Oke, 10% twing. Terus ya udah rata lagi Januari sampai Desember. Sebenarnya ini kok agak ngingetin saya kalau ke itu loh mesin rekam detak jantung, ini kayaknya orang yang udah agak-agak sekarat gitu loh, karena garisnya rata melulu, ya kan? Nggak ada kehidupannya gitu. Dan ini kembali kalau bisa lihat gambar itu sebenarnya misalnya gajinya mulainya 5 juta, dalam 5 tahun ke depan dengan pola yang sama tuh udah bisa diukur gitu loh. Nanti 5 tahun depan gajinya berapa. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa bikin mendadak naiknya melonjak. Nggak bisa, karena itu sudah di-set seperti itu oleh perusahaan. Dan kembali itu semua ada di dalam kendali perusahaan. Saya nggak bisa dong tahu-tahu satu hari, aduh kok gajinya gini, tahu-tahu masuk ke ruangannya presiden direktur, kamu harus naikin gaji saya 3 kali lipat lebih banyak atau apa, ya nggak bisa juga kan. Nah, dan juga kalau misalnya di corporate itu sebenarnya ya saya baru sadar belakangan gitu bahwa corporate itu sebenarnya piramida ya. Kalau orang di luar sana tuh ditawarin bisnis bilang oh itu piramid. Nah, tar dulu. Sebenarnya struktur corporate itu adalah piramid di mana CEO itu atau presiden di paling atas, sehingga makin bawah kan makin banyak tuh ada middle management lebih banyak, sampai di paling bawah itu adalah hardworking employees, ini bilangnya adalah staff-staff yang bekerja begitu keras, tapi sebenarnya kesempatan mereka untuk menjadi presiden direktur tuh ya hampir nggak ada ya gitu. Mungkin ada kayak Cinderella story yang dimana yang tadinya di bawah rendah terus kemudian jadi presiden, tapi itu kan mungkin satu di sekian puluhan juta cerita mungkin. Jadi orang-orang di bawah ini yang sudah, dan ya di bawah CEO inilah pokoknya ya, semua yang udah berjuang setengah mati, berpeluh keluar air mata, bersimbah darah dan segala macam mungkin ya, itu ya udah segitu-segitu aja gitu. Misalnya si manajernya kerjanya jamnya 2 kali lebih banyak daripada si CEO, ya most likely kemungkinan besar dia juga nggak akan dapat gajinya sebesar CEO-nya juga gitu.
dan ya dan seterusnya sehingga sampai bertahun-tahun ya udah tetap stuck di situ-situ aja. Apalagi kalau misalnya perusahaan keluarga, ya kemungkinan besar yang akan ditempatkan di sini adalah ya keluarga si penemu perusahaan lah, seperti itu. Nah, juga di perusahaan tempat kita bekerja itu kemungkinan besar nggak akan jadi miliknya kita. Jadi istilahnya kita berjuang setengah mati, menembus macet, panas, segala macam stres itu untuk ya supaya menciptakan, mewujudkan mimpi ya, si pemilik perusahaan. Tentu aja dulu saya nggak nyadarin itu, karena ya istilahnya kalau di dunia gaming tuh employee for the win, itu pokoknya yang paling sip deh. Sampai saya ketemu quote ini, kalau if you don't build your own dream, someone else will hire you to help build theirs. Jadi kalau kita tidak membangun impian kita sendiri, akan ada orang lain yang mempekerjakan kita supaya untuk membantu bangun mimpinya mereka itu. Ya benar, memang benar banget sih itu. Gitu. Dan saya baru tahu ternyata ada yang namanya ESBI gitu. Waktu itu secara agak dipaksa disuruh baca buku namanya Cash Flow Quadrant dari Bapak Robert Kiyosaki ini ya. Ternyata oh ada yang namanya begini tuh, ada seorang E, ada S, B, dan I. E itu employee, you have a job. Yes, me, I was an employee, saya dulu employee dan saya punya pekerjaan. Terus juga ada yang S, oh S, pekerja sendiri. Oh itu mungkin kayak istri saya dulu, dia seorang fotografer. Tapi ternyata yang sebelah kanan nih kayaknya asik juga nih. Nah, business owner, punya sistem dan punya orang yang kerja buat orang itu. Nah, berarti itu dulu pemilik perusahaan di tempat saya bekerja, dia tuh seorang B gitu. Nah, ya dia punya sistemnya dan saya sebagai seorang karyawannya yang kerja buat dia. Dan di paling bawah ini ada juga I, uang kerja untuk Anda sebagai seorang investor. Kayaknya itu yang paling asik ya. Nah, memang. Dan terus terang aja, setelah kayaknya ini yang udah luar biasa ini, ternyata ada satu kuadran lagi, yaitu di kuadran P, filantropis. Nah, ini adalah kuadran untuk para orang-orang yang udah super makmur sehingga mereka itu mendapatkan kepuasan ataupun tujuan hidupnya itu dengan cara memberi balik kepada manusia lain. Seperti Oprah Winfrey di sini, dia membuka sebuah sekolah khusus untuk wanita ya di Afrika Selatan. Itu untuk di mana 150 wanita tuh bisa mendapatkan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Bill Gates kita tahu ya, dan Warren Buffett itu juga memberikan setengah kekayaan mereka untuk research medis, pendidikan, memberantas kemiskinan dan lain-lain. Nah, hanya kita orang-orang ini bisa mencapai tahap ini ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan dengan sumber daya yang mereka miliki ya, dengan segala macam kekayaannya atau apanya itu, mereka bisa memberikan dampak yang lebih besar ke kehidupan orang lain dengan cara yaitu mengubah dunia yang merupakan legacy mereka. Waktu saya baca, wow, this is so cool gitu. Kebayangin nggak sih kalau misalnya nanti kita udah tahu-tahu dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu, sebelum kita dipanggil kita tunggu dulu, kita ngeliat ke belakang. Selama ini udah ninggalin apa aja ya di dunia ini ya gitu. Kan kita pengen tahu dong legacy apa yang kita tinggalkan di dunia ini, dampak apa gitu. Nah, setelah baca-baca ini dan segala macam, ya kayaknya sih saya harus ubah cara saya menghasilkan uang gitu loh. Nggak ada yang salah dengan menjadi karyawan, kembali lagi, cuman harus ada something more, ada sesuatu yang lebih lah di luar sana, di luar gedung kantor itu. Nah, tapi cara mengubahnya itu gimana? Caranya gimana? Terus kerjanya sebagai apa? Profesinya harus ngapain? Belum lagi siapa yang bisa bimbing saya gitu loh. Kalau enggak ya coba-coba sendiri, jatuh bangun, keluar modal. Belum lagi kan waktu berdetik terus, umur terus bertambah. Misalnya saya pilihan jadi misalnya profesinya ganti, bisa jadi football player, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi tukang pos, jadi tentara. Oh di sini juga ada geisha ya. Oke, satu nggak cocok buat saya lah. Terus juga mungkin ya macam-macam deh. Kembali opsinya begitu banyak, tapi nggak tahu mau pilih yang mana. Terus nggak ada pembimbingnya. Ya gimana, nggak pusing lah saya, ya kan? Ya begitu banyak pilihan, tapi nggak tahu, mau Google sana sendiri, tapi ya itu cuma teori gitu, nggak ada yang ngebimbing saya. Nah,
Kebetulan, untungnya saya diperkenalkan ke sebuah company yang luar biasa, Bisworld. Nah, kenapa saya pilih Bisworld ini? Karena perusahaan yang sudah mendunia ini ya, jadi bukan hanya perusahaan di RT setempat, ini ada di seluruh dunia, di berbagai macam negara. Dia itu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, dengan produk-produknya seperti ada sanitary napkin untuk wanita, sebenarnya juga bisa untuk pria, cuman itu untuk webinar berikutnya ya, yang nanti aja. Alpha Meta untuk makanan untuk sel, Alpha Spin untuk melindungi kita dari radiasi, kasur yang luar biasa, dan juga ada Vitomax yang merupakan nutrisi dan mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan. Industri kesehatan. Kenapa kesehatan penting, apalagi dalam saat pandemi ini? Udahlah, kita nggak usah ngomong pandemi deh. Sebelum pandemi kan orang juga mau sehat, ya kan? Karena kalau orang nggak sehat, punya uang bertriliun-triliun dolar pun juga nggak bisa nikmati. Jadi suatu produk-produk dari Bisworld ini adalah suatu yang esensial, yang sangat penting bagi kehidupan kita lepas ada pandemi atau tidak. Nah, apalagi sekarang ada pandemi ini, justru minatnya makin tinggi lagi. So, mengapa Bisworld? Karena pertama, dia udah bisnis zaman now istilahnya. Kalau jadul ya mungkin masih ya dalam bentuk fisik, tapi sekarang semuanya udah harus e-commerce. Bisa afiliasi, of course marketnya harus global, potensinya besar ya, resikonya kecil, dan bisa diuangkan gitu. Jangan kita suatu bisnis yang secara aset luar biasa, cuman kita tidak bisa menguangkan, sehingga mengganggu kehidupan kita sehari-hari karena cash flow-nya tidak ada. Dan dapat diwariskan. Yes, ini saya sangat mau, karena saya nggak tahu nanti anak saya gedenya mau jadi penulis puisi, mau kerja apa, saya nggak tahu. Tapi saya mau sesuatu yang saya kerjakan sekarang nanti bisa diwariskan ke anak-anak saya. Dan bukan berupa kayak warisan satu uang jebret, tapi sesuatu yang masih terus secara reguler masuk ke bank account mereka, lepas dari mereka mau melakukan bisnis ini bersama saya atau tidak. Dan yang tidak kalah penting, adanya support system. So, apa sih support systemnya itu? Ya, support systemnya dalam hal ini adalah sebuah komunitas yang luar biasa, yaitu bernama Freedom Faith Net Global atau FFG. So, mungkin ada yang pernah bilang, gue juga ada kok komunitas ini, komunitas itu. Yes, tapi FFG ini buat saya adalah bukan hanya sebagai komunitas yang buat kongko-kongko aja, tapi sebuah sekolah bisnis dan kehidupan, di mana dengan FFG ini kita tuh benar-benar dibantu membentuk suatu mindset yang benar, mengangkat leadership, mentalitas kita, karakter, attitude, values dalam hidup, dan skills-nya kita. Sehingga orang-orang di FFG ini bukan hanya sekedar coach lah ya, yang hanya mengajar, tapi mereka adalah mentor. Mentor-mentor ini adalah orang yang sudah menjalani prosesnya terlebih dahulu. Jadi mereka mengerti apa yang kita alami, karena mereka juga udah pernah mengalami. Dan mereka di sini istilahnya menggandeng tangannya kita, hand in hand, untuk membantu supaya kita mengembangkan potensi diri kita. Juga mentor ini membagikan ilmu pengetahuan mereka dan wisdom-nya mereka. Dan mereka membangun diri kita secara keseluruhan. Ini adalah sesuatu yang saya nggak pernah dapat dulu di dunia corporate. Dunia corporate adalah ya digaji dan melakukan kewajiban sesuai dengan job description. That's it. Di luar kerja kantor, kehidupan rumah tangga berantakan, terlibat aktivitas-aktivitas yang negatif, kantor nggak mau tahu. Buat saya ya, dulu kantor nggak mau tahu. Pokoknya yang penting hari Senin sampai Jumat ada di kantor, kerjaan tugas, udah aja. Seperti itu. Tapi tidak dengan para mentor FFG. Dan juga FFG itu adalah sebuah komunitas yang sangat positif dan suportif. Jadi mereka benar-benar mau membangun supaya kita tuh ya bisa sukses. Karena mereka benar-benar mentor-mentor di FFG itu benar-benar genuinely itu bahasa Indonesianya apa ya? Benar-benar secara murni lah ya. Mereka tuh memang peduli terhadap kehidupannya kita. Seperti itu. Nah, di FFG ini juga ada banyak sekali learning program. Saya cuma cantumkan beberapa di sini. Salah satunya adalah program baca buku. Nah, itu karena program baca buku itu, makanya akhirnya waktu saya mau tidak mau, karena mau ikutin gelombang FFG ya, baca buku Robert Kiyosaki itu, gitu.
Dia juga ada weekly training mingguan, ada global event, ada life changing bootcamp, very real life ya, dan juga ada ya berbagai macam lah. Seperti salah satunya ada waktu itu kita mengadakan virtual DNA Night, di mana itu diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Dan ya nanti kalau mau lihat bisa tanya mengundang deh, ada video yang luar biasa pokoknya. Ya, dari saya sih cukup segitu, karena buat saya dan saya juga sadar bahwa ini hanya tulisan gitu loh. Buat saya tidak lebih berharga kalau misalnya kita bisa mendengarkan langsung real life story, bukan rekayasa, bukan novel, dari orang-orang yang memang sudah pernah terjun dan mengalami ini seperti saya. Saya ingin mengundang tamu pertama saya, yaitu Ibu Sylvie. Ya, beliau ini bentar lah contekan, nggak boleh salah ini soalnya. Dulu adalah top manager di multinational company, dan juga di managerial position di beberapa FMCG companies, dan juga pengalaman kerjanya lebih dari 20 tahun di dunia corporate. So tanpa panjang lebar lagi, saya dengan rendah hati mengundang Ibu Sylvie. Halo, selamat malam. Halo Ibu Sylvie, selamat Halo, malam. Mike. Bentar ya, saya minum dulu ya. Aduh, aku dengerin kamu berbagi tadi ketawa sendiri loh. Karena jadi nginget masa lalu. Bener banget. Deja vu ya, Bu ya. Tadi. Deja vu, bener-bener deja vu. Oke, kalau saya boleh nanya, Bu, dulu setelah lulus sekolah ya, itu bayangannya memang saya mau kerja di kantor atau gimana? Karena seingat saya dulu, kalau misalnya anak-anak masih bocah-bocah gitu ditanyain, cita-citanya mau apa? Jadi presiden gitu, atau jadi astronot gitu. Cuman setelah gitu ya, makin dewasa kok kayaknya impian-impian itu ya udah deh nanti dulu ya, itu impian kanak-kanak gitu. Kalau dengan Ibu Sylvie gimana? Oke, boleh aku cerita deh ya, perjalanannya waktu itu bisa di korporasi 27 tahun loh, Mike, di korporasi itu. Jadi awalnya gini, karena kan orang tua itu tuh, orang tua aku dulu background-nya dari yang cash flow quadrant tadi adalah pedagang. Jadi punya toko kelontong, yang kalau dibilang itu di area Rawamangun itu pokoknya paling rame. Dulu belum ada supermarket, pokoknya rame banget. Nah, pada saat supermarket muncul, dia tuh pernah ngomong begini, wah, enakan kerja sama orang, dapat gaji besar katanya gitu ya, daripada kayak gini untungnya makin lama makin tipis, dia bilang gitu. Jadi mungkin itu yang ketancep gitu ya. Jadi begitu lulus nggak pernah mikir mau usaha atau mau apa gitu, Mike. Ya udah ngelamar pekerjaan, dan pada saat itu lewat iklan kan, kalau di koran tuh dulu halamannya tuh bisa berlembar-lembar, itu iklan semua. Nah, aku kirim CV deh tuh. Kirim yang banyak CV, masuklah aku ke satu company yang dia itu multinational company, garment ya, itu sekitar 1,5 tahun aja lewat gitu ya, karena nggak terlalu happy gitu ya, jadi akhirnya pindah. Jadi di Cubicle Life, makanya judul Cubicle Life, wah luar biasa, bener-bener, atau hidupnya emang di Cubicle. Pagi-pagi bangun, ya pagi-pagi bangun gitu ya, berangkat, masuk ke ruangan, dan itu benar-benar di cubicle sampai pada satu titik mengalami kejenuhan gitu ya. Padahal baru 1,5 tahunan gitu. Akhirnya pindah ke FMCG. Nah, disitulah berawal saya start di korporasi. Di FMCG ini kan berkaitan dengan ilmu-ilmu kesehatan juga gitu ya. Yang saya emang happy gitu. Jadi itu bukan satu perjalanan yang mau di korporasi, karena memang sorry Bu Sylvie, ini hanya di saya atau kayaknya signalnya ya, videonya freeze nih kayaknya Bu Sylvie. Oke. Waduh, kayak pada nggak salah gangguan. Ya tadi seperti Ibu Sylvie itu bilang ada deja vu, ya iya, saya waktu lagi trace back ini tuh jadi benar-benar keinget gitu dulu.
hari pertama kucuk 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 gitu ya, masih istilahnya si newbie gitu kan. Kalau sekarang eh, bagaimana betapa hijaunya, paling paling kayak anak-anak bocah lah istilahnya mulai kerja gitu. Dan juga betul along the way apa pindah ke Jakarta, mulai kerja di sini completely apa suatu Sorry. suasana yang sangat berbeda. Cuman ya itu sih dulu buat saya tahunya cuma itu gitu karena orang tua saya pun juga dulu dari karyawan ya gitu, dan buat saya itu adalah satu-satunya jalan untuk apa namanya untuk mencari nafkah misalnya. Tapi ya Iya. ternyata ya nggak semua orang bisa seperti itu karena setelah beberapa saat, oh ini Ibu Silvi, silakan Bu. Iya, Tadi sorry tadi kepotong. internetnya kayaknya down deh. Ya nggak apa-apa, tidak Potong ada ya. teknologi yang Jadi sempurna kok, it's okay. ya, thank you. Nah, jadi begitu Mike. Jadi akhirnya mulai dari perusahaan FMCG waktu itu di Mead Johnson gitu ya, selama 10 tahun ya enjoy dengan ya enjoy karena no choice gitu, nggak ada pilihan. Tapi setelah itu mentok kayak maksudnya di satu posisi gitu ya, udah sampai posisi brand manager, so what gitu ya. Akhirnya ada satu lirikan lagi kan gitu kan ya, perusahaan lagi yang lebih besar, yang company-nya lebih besar dan budgetnya juga lebih besar. Akhirnya saya pindah ke perusahaan susu bendera, hampir 10 tahun juga tuh, 9 tahunan gitu. Nah, di situ juga ya enjoy aja gitu, nggak tahu karena nggak tahu. Sampai akhirnya pindah lagi, jadi cubicle ke cubicle. Cuma pada saat pindah yang cubicle berikutnya, cubicle-nya udah dipakein kaca gitu ya, karena udah levelnya naik lagi, satu level gitu. Akhirnya saya bertemu lagi dengan satu company yang terakhir, itu adalah di Kalbe, itu di posisi 6 orang, posisi saya hanya 6 orang, di bawah director. Nah, untuk mencapai ke situ tentunya karena saya punya pengalaman di perusahaan FMCG, ya pindah lagi. Nah, itu juga di cubicle juga gitu ya, di cubicle, dan yang luar biasanya kalau lagi bikin budget gitu ya, itu kan dengan budget sekian mau diapain gitu ya, itu kita kayak kita yang punya company lah gitu. Pokoknya saya nikmatin banget. Sampai satu ketika bertemulah saya dengan seseorang yang menjadi penolong saya dan saya beruntung keluar dari kuadran itu. Oh, kalau Begitu, saya boleh Mike. tanya, Nah, maaf, jadi saya potong sedikit Bu Silvi. hmm, Tadi Ibu Silvi ya, bilang seorang ya. yang menjadi penolong Ibu sehingga keluar dari cubicle itu. Kenapa? Kan kayak Oke. padahal secara posisi udah kalau nggak salah general manager ya waktu terkali ya kalau nggak salah ya, atau business unit head ya kalau nggak salah gitu. Itu kan kayaknya udah oke Ya. gitu. Namanya Kenapa? Business Unit Head Nutrition for Women. Oh, oke. Ya. Ya, itu kan suatu posisi yang udah tinggi. Dulu orang di luar biasanya cenderung lu mah udah enak, posisinya udah tinggi, gajinya udah gede. Tapi interestingly, secara menarik, Ibu Silvi bilang tadi ada seseorang yang menolong sehingga Ibu bisa keluar dari situ. Bisa tolong mungkin di share sedikit ke kita, Bu. Iya, ya. Iya, ya, boleh. Karena gini, Mike. Jadi pada saat saya udah mencapai waktu itu umur 46 ya. Jadi sekarang ini 56 menjelang 56. Waktu umur Tidak 46 itu saya udah kelihatan. mulai terima kasih. Berkat komunitas yang positif dan suportif. Bener loh. Ini bener banget ya. Jadi kita nggak pernah stres, nggak pernah yang namanya suntuk di rumah, enggak. Karena memang ada yang dijalankan, dikerjakan gitu. Nah, jadi gitu Mike, waktu itu saya mikir, aku mau ngapain ya, udah umur 46, next-nya mau ngapain? Karena kan udah mesti mikirin pensiun. Karena saya waktu itu ngelihat orang-orang yang pensiun, terakhirnya tuh udah pensiun kok masih nggak happy gitu ya. Nah, tiba-tiba lagi mikirin mau kemana-kemananya itu, ada Tita Maki, seseorang yang menjadi penolong saya. Karena gini, waktu dia datang, men-sharing-kan bahwa ada yang namanya cash flow quadrant, lalu dia bilang bahwa ada yang namanya passive income. Passive income tuh saya baru dengar. Saya udah pernah beli buku cash flow quadrant, tapi beli mungkin nggak bacanya juga nggak ngerti gitu. Ya sekelebat lah. Nah, Tita tuh jelasin passive income. Emang bisa tak passive income? Bisa, ada. Ternyata pas saya pelajarin ya tadi 3 kali 2 1 itu kan bikin kita baca buku ya Mike ya. Gara-gara Betul. itu tuh. Oh, cash flow quadrant itu cuman ada 3 cara ya. 3 cara itu nggak ada lagi yang lain yang ngomong si Robert Kiyosaki. Dia bilang kan pertama caranya adalah buka perusahaan konvensional. Jadi company-nya itu gede. Saya balik tanya ke diri saya, lah saya punya nggak uang 1 miliar nganggur aja walaupun di level
GM saya nggak ada, uang 1 miliar nganggur, berarti kan saya nggak mungkin buka perusahaan itu. Cara kedua, bikin franchise. Oh, apa yang mau di-franchise-in? Saya nggak punya usaha apa-apa. Atau kita mau beli franchise, berapa modalnya gitu ya. Cara ketiga, masuk yang namanya network marketing, MLM. Nah ini, jadi akhirnya saya gini, ini penolong saya. Tapi saya waktu pertama juga nggak langsung loh, Mike. Jadi Tita itu pertama kasih tahu itu kan masuknya karena produk ya. Tapi memang mengajak saya itu dari sisi bisnis. Begitu ngomong bisnis, ya saya boleh juga ya kalau bisa pindah menjadi bisnis. Nanti kan emang kalau udah pensiun mau ngapain? Ya salah satu pilihannya adalah bisnis, tapi bisnis apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan gitu. Saya dulu gini, mau jadi konsultan, mungkin bisa ya dengan pengalaman sekian puluh tahun jadi konsultan di FMCG, mungkin aja bisa. Tapi nggak ada sesuatu, karena saya gini, cita-citanya pengen kerja yang nolong orang, tapi nggak ada uang, Mike. Jadi otak aku tuh pikirannya, gue mau kerja di UNICEF, di PBB, di UNDP, aku udah apply loh UNDP, PBB, karena pengen gitu nolong orang tapi nggak ada uang, karena saya nggak mau pensiun minta uang sama anak, nggak mau. Maunya kasih ke mereka uang. Kalau bisa meninggal dengan harta yang banyak sehingga bisa nolong banyak orang. Nah, dari situ begitu ngeliat Tita yang punya visi misinya juga, wah, menolong banyak orang, dia punya banyak anak asuh. Saya langsung, gue nggak nolong siapa-siapa nih, walaupun aku udah di posisi tinggi, tapi aku nggak nolong siapa-siapa. Itulah yang menggerakkan saya untuk berubah. Gitu, Mike. Jadi panjang ceritanya, kalau lebih detail lagi panjang gitu. Waktu itu Bu Sylvie waktu memutuskan untuk menjalankan bisnis yang bisa dibilang belum pernah lah ya terjun di dunia ini, itu tanggapan dari orang-orang terdekat gimana tuh? Oh, kalau confidential nggak usah, it's okay. Ya, nggak ada yang confidential. Otomatis suami di awalnya worry. Karena apa? Karena saya merintis dari nol sampai ke level itu, dan orang yang mencari level itu banyak orang, gitu ya. Padahal saya udah di level itu, tapi saya meninggalkan gitu. Jadi buat dia, apalagi dia nggak pernah tahu, nggak pernah belajar cash flow quadrant. Jadi nggak ada bayangan gitu ya. Otomatis ada konfrontasi nggak di awalnya? Ada, tapi karena saya tahu di sini hasilnya seperti apa, dan para upline, para leader di sini di FFG itu kan ada komunitasnya yang saya ngelihat sendiri bagaimana hatinya mereka. Makanya akhirnya pelan-pelan, Mike, akhirnya begitu ngelihat hasilnya, oh iya ya, ternyata hasilnya lebih daripada kerja di korporasi. Bayangin aja, kerja 1 bulan, jungkir balik, di sini 1 hari mungkin. Seperti itu loh hasilnya. It can be like that gitu, very huge gitu. Jadi saya, ya lebih baik saya fokus di sini untuk benar-benar bantu banyak orang gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya dari keluarga gitu ya. Kalau dari teman-teman kantor sih begitu saya mengundurkan diri gitu loh, pasti udah, wah, siapa nih yang gantiin Bu Sylvie? Siapa yang gantiin? Gitulah rame ya. Terus saya dalam 2 tahun masih terima telepon, tawaran-tawaran untuk bisa, ini ada tawaran posisi lebih tinggi yang seperti itu. Tapi pada saat itu saya benar-benar close. Tidak pernah terbesit sedikit pun untuk ada di E lagi. Tidak pernah sama sekali. Jadi saya hanya fokus dan bergandengan dengan para leader-leader di sini untuk bisa bantu banyak orang. Itu sih, Mike. Jadi yang pasti adalah di awalnya gitu. Tapi karena saya tahu saya mau kemana, jadi tantangan apapun ya saya cuma kasih tahu aja. Saya ngerti karena ya mereka nggak ngerti gitu ya. Jadi kenapa kita mesti ikutin orang yang nggak ngerti, kan gitu ya. Orang dia nggak ngerti, kecuali kalau dia tiap hari ikut saya di sini. Terus ngomong, nah saya ikutin. Tapi dia nggak ngerti, dan maksudnya gini, dia aja nggak bisa menghasilkan seperti kita menghasilkan di sini. Berarti kan dia nggak ngerti. Jadi kenapa mesti kita ikutin, tapi ya baik-baik aja dengerin gitu. Gitu, Mike. Wow. Gitu sih. Kalau menurut Bu Sylvie bagaimana sih dampak dengan Bu Sylvie bareng dengan FFG? Bagaimana itu membentuk Bu Sylvie bukan hanya sebagai seorang leader tapi juga sebagai seorang manusia? Wah, banyak ya, Mike.
banyak sekali sebetulnya. Yang saya juga nggak sadar tadinya waktu di korporasi itu kan pagi pulang malam, pagi pulang malam, pagi pulang malam. Bagaimana saya menghandle anak saya, bagaimana saya mengatur waktu, itu tuh ternyata saya bukan orang yang pinter gitu. Justru ada di FFG perubahan. Perubahan mengenai disiplin, perubahan mengenai humbleness ya. Dulu kalau diajakin training gitu ya, saya banyak ngelawannya. Kenapa? Karena saya berasa saya paling pinter. Saya udah kerja 20 sekian tahun gitu. Saya udah tahu. Ternyata enggak. Begitu humble, baru saya bisa ngelihat banyak hal. Jadi humbleness belajar, terus belajar juga tentang finansial yang luar biasa. Itu ya tanggal 8 mau gajinya udah naik jadi GM pun gaji tanggal 8 pas. Cicil sana, cicil sini. Ini makanya waktu tadi Mike presentasi itu dalam hati aku, aduh, that's my life before gitu ya. Beneran, tanggal 8 pas cicil. Beli apartemen 1, nyicil gitu ya. Jadi di sini kita diajarin loh, financial management yang bener-bener keluarlah saya dari yang namanya tadi punya utang, lunas utang, yang kayak gitu. Jadi yang luar biasa deh, yang banyak banget ya. Terus belum lagi dampaknya ke anak saya. Jadi anak saya itu anak-anak yang very strong ya, yang maksudnya tidak menyerah loh. Saya baru tahu pada saat anak saya yang kedua itu buka Atung ya, chicken itu ya, Atung JKT ya. Jadi waktu itu dia menemukan resepnya ya, karena dia melewati tiga anak saya tuh udah ikut bootcamp di sini. Bootcamp Value Your Life. Nah itu tuh ternyata secara tidak langsung itu memberikan dampak kepada pikirannya mereka. Sehingga mereka itu yang pantang menyerah gitu ya. Di dalam pekerjaan mereka masing-masing itu mereka pantang menyerah. Dan yang saya bersyukur juga gini Mike, jadi mereka tuh udah kenal yang namanya cash flow quadrant, kenal yang namanya financial management, secara personal financial management itu mestinya gimana. Ya walaupun belum sempurna tapi udah saya kenalin, harus begini, harus begini. Jadi jangan jadi orang yang miskin. Orang kan kalau miskin karena mentalnya miskin, makanya miskin gitu ya. Nah itu saya banyak belajar. Banyak banget lah di FFG. Bahkan pada saat saya di FFG, ilmu-ilmu itu, waktu saya belum 100% di sini, Mike, kan saya terapkan di korporasi. Pada saat itu kan saya berjalan beriringan gitu ya. Itu saya terapkan dan itu luar biasa dampaknya ke anak-anak saya juga, anak-anak di kantor ya, waktu itu masih di kantor. Gitu. Saya rasa saya memberikan dampak positif di banyak hal. Cuman ada orang yang mungkin terimanya sesuatu yang, kok berubah gitu ya. Tapi ada yang, ternyata good gitu ya. Gitu sih, Mike. Kayaknya Oh, jadi waktu ya Ibu Sylvie memulai bisnis ini, jadi waktu iya. Ibu Sylvie memulai bisnis ini, waktu itu masih kerja di corporate ya? Memulai bisnis ini dengan part-time dulu jadinya ya? Bisa ya jadinya masih. itu ya? Jadi sangat bisa, karena hanya perlu waktu 2 jam, 1 jam. Jadi orang-orang nih Mike, kalau emang mau berjuang ujungnya, karena gini, saya sadar banget, apa yang saya perjuangkan waktu di korporasi, pada satu titik saya cuma diterima kasihin doang. Saya udah ngalamin diterima kasihin di Mead Johnson 10 tahun kerja, diterima kasihin di Susu Bendera 10 tahun kerja, dan next diterima kasihin juga di Kalbe. Saya udah memahami itu karena dari Cashflow Quadrant. Robert Kiyosaki kan bilang, why you work so hard for something you will never own. Never own. Dan saya udah pernah sedikit kayak implicitly bertanya gitu ya, apakah boleh bisa jadi pemilik, ternyata enggak. Nah, jadi saya pikir-pikir lagi, ini sesuatu yang justru endingnya itu passive income. Pasti, karena udah ada caranya tinggal diikutin. Gitu, Mike. Jadi saya iringin dulu barengan. Kalau enggak sih begitu pensiun baru mulai, sebenarnya sayang. Tapi kalaupun baru mulai, udah pensiun baru mulai, atau umur 70 baru mulai, worth it diperjuangkan. Sekarang saya baru bisa bilang begitu. Kenapa? Worth it banget. Kalau tadi tuh kayak Mike yang gambar foto itu, saya kan 6 orang. Saya selalu kalau foto, saya tuh kira-kira saya tahulah gajinya berapa. Karena dulu kan saya juga ngatur gaji bawahan gitu ya. Saya sama di sini dibandingin, aduh jauh. Sayang, kasihan sebenarnya kalau belum lihat. Beneran loh. Kasihan kalau belum lihat. Industri ini tuh luar biasa. MLM itu jawaban. MLM dengan support system FFG ya. Saya bisa katakan begitu, kenapa? Karena saya udah lewatin dan ngelihat sendiri gitu ya. Gitu.
Kalau menurut Bu Sylvie, kenapa Seru. banyak orang-orang di luar tuh yang tidak melihat bisnis ini ya? Kalau misalnya melihat pun mungkin dengan sebelah mata aja gitu, atau mungkin hanya ya ngintip dikit gitu. Tapi kayaknya kan, aduh bisnis seperti ini nggak level gitu, talk to the hand gitu Iya, istilahnya. betul. Ya, menurut Bu Sylvie itu kenapa tuh kira-kira? Ya emang itu ya. Memang gitu ya, kadang kan orang di luaran itu mindset-nya itu kan masih yang tadi seperti mindset saya di awal juga, bahwa orang tuh kerja dengan pakai dasi, duduk di kantor. Kalau misalnya kayak saya dulu waktu di terakhir posisi itu kalau datang ke daerah, karpet merah digelar, Bu Sylvie datang, ayo makan ini, makan itu, begitu ya. Tapi itu semua kan sebenarnya yang tidak yang nyaman gitu ya, kayaknya kan nyaman. Saya kalau dipikir-pikir juga di zona nyaman dong gitu. Banyak orang yang seperti itu, zona nyaman tapi nggak nyaman sehingga nggak berani melangkah gitu. Belum apa-apa ya karena gitu udah mikirin atau juga bisa kedua mikirnya gini, MLM. Belum apa-apa udah terdistract sama MLM yang mungkin dulu orang banyak yang menyalahgunakan nama MLM ini. Ngakunya MLM ternyata money game seperti itu Mike, sehingga belum apa-apa tuh belum melangkah udah takut duluan. Nah sekarang sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misalnya kayak kita ya, This World company-nya segitu besar. Kalau kita disuruh bikin company sendiri, menciptakan company dengan korporasi, dengan website, saya bikin website 12 miliar aja nggak jadi apa-apa gitu ya. Ini kita udah disediain, kita bergandengan gitu ya. Itu sangat luar biasa loh. Kesehatan yang saya 7 tahun hidup sehat tanpa obat. Jadi kalau saya bisa, semua juga bisa, orang caranya sama. Caranya sama, mau lulus SD, nggak lulus SD, ya mau nggak sekolah, mau S3, mau direktur, mau apapun jabatannya, masuk ke dunia MLM. Dan dengan FFG, udah ada sekolahannya, tinggal kita ngikutin aja, pasti dibimbing kok gitu. Asal kita mau dibimbing, ya dengan segala, pasti kan berbeda ya Mike ya, kalau yang di corporate sama di dunia industri ini beda gitu. Jadi mindset yang di itu nggak boleh dibawa-bawa emang. Sampai sekarang aja saya kadang-kadang masih kebawa loh mindset karena ya itu tadi 27 tahun di ya nyebrangnya itu temboknya tebel gitu ya. Jadi itulah yang jadi justru banyak yang belum tahu. Kalau saya sih gini sebenarnya ya, kalau nggak tahu ya udah ketemu sesuatu yang bagus, kalau saya orangnya gitu, coba aja. Toh saya butuh barangnya, saya butuh produknya. Saya waktu itu seperti itu awalnya, waktu Tita sharing gitu ya, dia demo pembalut. Karena kan pembalut saya juga pakai gitu ya. Saya juga pernah kena miom segede kepala bayi, berarti kan banyak orang bisa saya tolong dengan pembalut ini. Saya join aja. Kalau misalnya uang, taruhlah sekarang modal 40 juta, ditaruh di bank, bunganya berapa? 40 juta. Ini bisa punya bisnis skala global. Mana lagi ada bisnis seperti itu? Nggak ada, dicari Mike. Seriously, nggak ada. Aku pernah mau bikin, ya anakku aja yang kedua lah. Dia kan di kuadran S ya. Modalnya berapa? Ratus juta. Income-nya bisa berapa? Nggak sebanding sebenarnya dengan usahanya. Tapi biarlah mereka kan memang mau pilihan. Ini kan pilihan sebenarnya. Tapi kalau sekarang ada pilihan yang secanggih ini, di FFG dengan super sistem FFG, kenapa enggak milih ini gitu loh? Ya, makanya saya selalu sampai sekarang tuh sering bilang gini dalam hati ya, bukan dalam hati, saya ngomong, orang paling beruntung lah saya. Untung saya dikenalin waktu itu, dikenalin sama Tita, untung saya nggak pakai babi bu, join, selesai. Habis itu belajar. Kayak orang lagi daftar, saya mau belajar bahasa Prancis, saya les Prancis, saya belajar, saya bayar, saya ikutin programnya. Jadi bisa gitu. Sama gitu, kira-kira kayak gitu aja gitu. Tapi nanti di perjalanannya banyak segala macam ya itu kan masing-masing kita punya perjalanan gitu ya Mike, dan itu seru banget gitu. Menarik karena tentang manusia tuh seru. Ternyata gitu. Nah, gitu. Oke, wah terima kasih banyak Bu Sylvie atas sharingnya. Wah, ini benar-benar berguna ya, benar-benar eye opening gitu. Mungkin tadi di depan nonton Zoom ini matanya merem, sekarang mungkin udah pada melek tuh dengar tadi Bu Sylvie seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin mengundang. Ya, terima kasih Bu. Nah, sekarang saya ingin mengundang seseorang yang another great woman ya.
Terus terang dulu jabatan terakhirnya adalah seorang CIO di multinational bank. Terus terang saya tidak tahu banyak wanita di posisi IT, apalagi udah C-level. Nah, mungkin sekarang kita bisa dengar langsung dari beliau ya, yaitu Ibu Tresia Tristini. Selamat malam Ibu Tres. Hai, malam Mai. Wah, terima kasih banyak ya sudah bisa join bersama kami malam ini. Ya, malam juga semuanya, brother sister guys yang ada di forum ini. Apa kabar? Wah, Bu, pertanyaan saya, ya itu mungkin sama mirip seperti dengan Sylvie ya pertanyaannya. Dari dulu memang kebayang untuk mau jadi bergerak di dunia korporat gitu, Bu? Enggak. Dulu waktu kecil cita-citanya mau jadi apa, Bu? Asli ya, ini sharing ya brother sister guys. Terutama yang masih lebih muda dari aku kali ya. Ini gini nih. Saya dulu kecil nggak punya cita-cita loh, dahsyat ya. Cuma pokoknya gini, mami papi tuh bilang gini, pokoknya sekolah yang tinggi dan pinter. Dah, itu aja, ya kan? Lulus sekolah, kerja. Juga yang pinter. Udah gitu doang. Jadi, mau jadi apa? Ya kagak tahu. Kebetulan, puji Tuhan, gitu ya. Saya dikasih cukup kepinteran, gitu kan. Jadi, waktu SMA, aku ambilnya A1. Sekarang namanya IPA kali ya. Dulu A1 bedanya tahun umur saya deh ya. Karena ambilnya A1, lulus. Terus kan gini, sayang banget ya gue kalau A1 gitu. Kan sayang kalau masuk ekonomi, gengsi banget ya zamannya anak-anak sekolah gitu. A1 men dan pinter, jangan disia-siakan dong gitu. Jadilah saya masuk fakultas teknik. Di antara 153 mahasiswa hanya 10 perempuan gitu kan. Jadi tapi juga cita-citanya apa habis lulus kuliah? Kagak tahu juga, yang penting kok masih sekolah kan gitu kan. Karena mami bilang deh, sekolah yang pintar, masih jadi juara kan gitu doang. Jadi kuliah pun saya jadi juara, Mike. Nah, setelah jadi juara lulus kuliah, saya lulus kuliah cum laude lah ya gitu ya. Puji Tuhan gitu. Kan insinyur gitu ya. Lulus kuliah nih. Insinyur mau jadi apa? Kan gitu. Dan taunya kan ya kerja, karena nyokap bilang gitu, ya pokoknya lulus kuliah kerja, ya kerja lah ya. Insinyur kerjanya apa? Ya sudahlah, saya menjadi orang IT. Jadi itulah ceritanya. Wow. Dan Kecemplung. akhirnya bisa sampai jadi CIO ya, Bu Tris ya. Iya. Ya itu honestly menurut saya gini. Ini buat teman-teman yang masih pada kerja ya. Oke? Saran dari senior ya, senior pekerja gitu. Gini, brother sister. Dalam dunia kerja sebenarnya nggak peduli perempuan laki-laki. Kadang-kadang aku lupa loh, Mike. Aku lupa kalau saya perempuan. Karena dunia IT itu kan dunianya dunia laki ya, benar ya? Itu bisa meeting satu ruangan semua laki. Saya perempuan sendiri dan saya ngomong kenceng. Terus orang ngeliatin saya gitu kan. Terus saya tuh nggak sadar juga gitu. Sampai pernah one day vendor aku bilang, gila ya Bu Tris hebat banget ya. Ibu perempuan ngomong sendiri loh. Semuanya laki-laki denger loh. Oh iya bener ya. Nah gitulah gitu ya. Jadi menurut saya at the end of the day gitu ya, brother sister yang masih bekerja, I fully understand you. Okay? Do your very best, itu aja menurut aku. Nah sekarang seseorang yang udah di C-level, apa yang membuat Bu Tris memutuskan untuk bersama-sama dengan FFG dan berpartner dengan Bisworld ini? Duit. Nah. Duit. Seorang C-level mau join MLM yang kata orang nggak level karena duit. Oke, itu mungkin banyak orang kayaknya nggak logika itu. Mungkin bisa please explain. Kan gitu ya. Kalau Sylvie kan bagus banget gitu, mau bantu orang, ya kan? Tapi bantu orang. Kalau saya mah kan gini ya, ini again dari senior yang di E ya. Oke ya, dari sister yang di E nih, aku ngomong sama orang-orang E. At the end of the day, umur 55 semua akan pensiun. Benar gak? Pada saat pensiun, biarpun company senang banget sama saya, tetap company mesti let go. Benar ya?
karena itu aturannya gitu. Nah, the day saya pensiun, besoknya udah ada yang ganti posisi saya, udah ada yang ganti gaji saya. Benar nggak? Itu membuat saya berpikir gitu. Setinggi apapun saya, begitu harinya tiba, ya tadi kayak Sylvie bilang, thank you, goodbye my love. Gitu ya, gaji lu gue pindahin ke orang lain, jabatan lu gue pindahin ke orang lain. Jadi saya cuma satu awalnya, saya perlu duit untuk tetap bisa hidup, udah itu aja. Nah, dan saya, waktu itu makanya dia bilang gini ya, saya di forum ini sama bilang gitu, I say my gratitude, my thankfulness untuk my dear friend Pak Endri Utoyo dan Ibu Filanko. Pak Endri adalah teman kuliah, sama-sama insinyur, gitu ya. Yang ngajak saya gini, Tris, mau ikutan nggak komunitas bisnis? Terus aku mikir gini, ngapain orang gua kerja, ya kan? Gitu kan? Saya gue bukan pebisnis gitu. Sorry ya, saya ngomongnya gue nih. Saya bukan pebisnis gitu kan. Ayo datang ya. Saya bingung gitu kan, diundang karena diundang temen, ya udahlah aku dengerin gitu. Sampai di ruangan, sebelumnya adalah ada acara Guinness World of Record FFG, mecahin rekor dunia gitu ya. Endri undang aku gitu, ikut yuk. Dia ngeblas waktu itu zamannya masih SMS teman-teman ya. Jadi tahu lah ya tahun berapa itu ya, usia saya ketahuan banget lah. Di blas SMS, pemecahan rekor dunia. Wah, saya seneng banget. Kenapa? Seumur-umur saya tingkat RT aja nggak pernah mecahin rekor, bener nggak? Ya. Ini rekor dunia gitu dong. Oh, gue bilang gue mau gitu ya. Ketemulah saya sama Endri dan kemudian saya tanya apa itu FFG? Komunitas bisnis. Saya bilang, gue bukan bisnis, gue karyawan gitu kan. Iya, ini bisnis. Terus saya bingung kan gitu ya. Nah, diundanglah saya datang ke pertemuan yang kayak gini tapi offline. Zaman dulu offline ya, teman-teman ya. Saya dijelasin produknya, terus saya dijelasin duitnya. Honestly ya, ini saya makanya ngerti kalau teman-teman sekarang pada saat dijelasin duitnya pada ngomong gini, bullshit, too good to be true. Honestly, Mike. Karena di posisi saya yang begitu tinggi, gaji saya tuh nggak nyentuh angka itu, angka yang dijelasin. Tapi saya bilang, gue mau duitnya. Saya bilang gitu aja, itu duit gue mau, gitu kan. Jadi, saya nekat, Mike, beneran. Saya nggak ngerti gimana caranya, saya nggak tahu produknya, tapi saya bilang, this is the answer untuk problemnya saya, supaya saya bisa dapat duit terus setelah saya pensiun. Maka, saya udah ikutan aja. Terus, begitu saya bingung, mau ngapain lagi nih gue, gitu kan ya. Karena saya nggak ada background B. Jadi teman-teman yang di E nggak punya background B, saya ngerti ketakutannya kalian. Karena saya juga dulu takut. Gue bisa nggak nih, gitu ya. So, I understand your worriness, I understand your anxious, gitu ya. I understand your fear. Nggak apa-apa, karena gitu. Yang buat terutama yang masih muda-muda atau yang sudah mendekati usia pensiun, you have to think aja gitu, ya. Have to think setelah 55, nggak ada tuh yang tiap bulan ngasih duit ke rekening, nggak ada. Nggak ada lagi yang ngasih duit ke rekening, ya gitu aja. Saya mah nyata-nyata aja deh. Buat saya alasan yang pertama adalah duit. Nah, tapi setelah itu ternyata berbeda ceritanya gitu. Kalau dulu di corporate kan bisa dibilang ya pokoknya harus kejar target ya, Bu Tris. Itu apa bedanya sih dengan the business yang sekarang ini bersama FFG? Oke, gini. Karena saya dunianya IT ya, teman-teman. Saya nih ya, buat semua yang ya, saya pernah bikin gini loh. IT itu kerja 24x7, benar nggak? Mesti buat kita yang di IT pasti paham ya, karena ada project, ada segala macam, mesti standby segala macam gitu. Terus saya pernah hitung-hitung nih buat teman-teman yang coba hitung-hitung deh ya. Gaji saya sebulan kalau dihitung jadi per jam itu saya tahu angkanya. Dan saya kaget-kaget juga, gila gue dihargain segitu ya. Jadi seorang teman-teman di coba deh buka kalkulator, hitung gaji sebulan dibagi berapa hari kerja, dibagi berapa jam kerja sehari, itu adalah nilai yang didapat dari dihargai usaha kita, ya kan?
the bisnis ya, aku ngomong bisnis ya. Kan awalnya saya belajar. Saya kan nggak langsung jadi, wah duitnya banyak ya. Benar nggak? Ya kan sama lah, sama kayak gini loh. Waktu karyawan kan, waktu saya baru lulus kuliah, Mike, saya sebutin aja ya gaji saya ya, biar pada tahu ya. Zamannya saya lulus kuliah berapa puluh tahun yang lalu. Gaji saya itu cuma 600.000. Beneran, Mike. Tahun 95. I tell you the truth. Tahun 95 ketahuan banget ya gue umurnya ya. 600.000 gitu kan ya. Terus bayangin kalau saya nggak tahu kalau sekarang lulus kuliah berapa duitnya, gajinya. Saya tahu lah yang lulus kuliah, aku tahu karena ada beberapa karyawan saya di situ gitu ya. Terus kan tadi kan saya menikah sampai jadi CIO, benar ya? Benar nggak? Itu kan butuh waktu, teman-teman, ya kan? Emang gitu bisa lulus kuliah langsung jadi CIO, kecuali kamu bikin perusahaan sendiri kan gitu ya. Nah, bisnis juga ternyata begitu. Itu yang saya alamin. Pertama kali masuk, saya anak TK lah. Benar nggak? Tapi anak TK yang mau jadi S1, benar kan? Kan begitu dong harusnya. Ya. Nah, saya meniti dikit-dikit dari TK naik ke kelas 1, ke kelas 2, kelas 3 ya sampai istilahnya S1 di dunia bisnis gitu ya. Bahkan S2, S3 lah gitu ya. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang kalau dibandingin ya. Aku bandingin nih. Antara lulus kuliah gajiku 600.000, oke, sama tingkatan TK di bisnis nggak 600.000. Itu aja, segampang itu. Oke, kelas manajer di kerjaan angkanya segini. Nah, di sini angkanya nggak segitu. Itu aja. For me, dan itu saya lakukan sambil tetap kerja. Menarik nggak? Maksudnya itu saya begitu rasa, oh gila ya, bener ya. Aku pada saat aku join, saya berterima kasih sekali sama leader saya, Bu Filan, Bu Yuliani, Bu Floren, Pak Matias gitu ya. Saya tuh nggak ngerti sama sekali. Saya cuman pokoknya mereka ngomong apa aku ikutin. Tapi menariknya adalah gitu. Tadi kan kayak presentasinya Mike gitu kan ya. Di perusahaan pasti segini lah. Bener nggak? Yang namanya CIO ya cuma satu, nggak ada banyak CIO, bener ya? Ya. Satu. Nah di bisnis itu banyak gitu kan. Itu yang bilang gila lu. Gua bisa jadi apa aja yang gua mau gitu. Maksud saya kan gitu kan. Ya masalah kan duit lah. Buat saya sih awalnya duit. Honestly gitu ya. Bodoh amat dia orang mau ngomong apa, yang penting I need money gitu. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Karena kan gini. Aku pikir gini loh. Kalau dulu gue sekolah meluangkan waktu untuk belajar dan ujian sampai lulus, di sini juga sama lah aku pikir gitu kan. Kalau aku ngelihat aku mau uangnya itu, ya saya juga mesti belajar, mesti ujian, mesti lulus. As simple as that, itu aja. Aku nggak sadar bahwa ternyata itu membawa saya ke titik ini, gitu. Itu Mike, bedanya antara bisnis sama kurang lebih. Dan apakah Bu, sorry. Perjuangannya effort. Jadi gini teman-teman yang di jangan khawatir bahwa gua kalau di B bisa nggak ya, gitu. Ya sama aja sebenarnya. Lu di bisa gimana? Kan gitu kan. Sekarang tinggal cuman bidangnya beda aja. Kalau di mesti kerja, ya di B juga mesti kerja. As simple as that. Gitu aja sih. Tapi kalau di sini kerjanya benar-benar digandeng ya Bu Tris ya, benar-benar dibimbing step by step ya. Ya, betul. Saya honestly kalau tanya gimana caranya Bu kerja di IT yang begitu dahsyat dan bisa ikut bisnis ini. Brother sister, saya gitu ya. Again saya bersyukur sama pembimbing saya Ibu Filan gitu ya. Aku lakuinnya kapan? Ya abis jam kantor lah. Mau nggak mau, ya kan ya. Di saat saya nggak mesti ada pekerjaan kantor, saya spend waktu di bisnis saya. Saya belajar, actually gini, belajar dan praktek, gitu ya. Terus weekend belajar dan praktek, gitu aja. Sampai satu titik saya bilang oke, aku bilang aku mau pensiun ya sudahlah saya pensiun gitu ya. Nah, itu di masa yang lalu. Dan bisa pensiun karena penghasilan di bisnis ini sudah bisa menyaingi dulu di corporate ya Bu ya. Ya. Waktu saya memutuskan pensiun, actually ini another thing yang aku mau share sama teman-teman yang di oke? Ya.
saran saya adalah bikin target umur berapa mau pensiun dan sebutkan. Nah, saya sebelum saya kenal bisnis ini, saya sempat ngomong gini, saya mau pensiun di usia 45. Oke? Nah, puji Tuhan sekali di usia 45 saya bisa pensiun. Terus kan tim aku pada nanya dong ya, waktu itu saya di perusahaan yang besar lah, multinasional gitu ya. Bu, kenapa Bu? Ibu kenapa resign? Kenapa pensiun? Kok nggak bisa kepikir gini loh, ini dahsyatnya bisnis ini ya, betapa bisa membuat kita berpikir lebih besar ya. Saya bisa bilang gini, perusahaan ini udah kekecilan buat saya. That's really true. This company already too small for me because, sorry, bahasa Indonesia ya, karena bisnis ini membawa saya ke tingkat global. That's the difference. Luar biasa. Dan apakah Bu Tris merasa dari aspek kemanusiaannya ya, as a human being, menjadi manusia yang lebih baik untuk diri sendiri, untuk suami, untuk anak, ataupun untuk orang-orang di sekitar Bu Tris sejak Ibu bersama dengan FFG? Iya. Saya bilang tadi ya, awalnya saya cuma maunya duit aja ya, gitu ya. Tapi saya nggak pernah saya bayangkan berjalan dengan prosesnya bahwa saya dimanusiakan. Oke. Yang relevannya apa sama Ya, saya ngomong gini, karena gini, saya udah pensiun, kapan itu saya pensiun? Ya, hampir 6 tahun yang lalu saya pensiun, right? Terus saya udah menikmati masa time freedom saya, financial freedom gitu ya. Kemudian kurang lebih hampir 2 tahun lalu itu, teman saya minta saya untuk bantuin perusahaannya. Ya, karena mereka looking into IT director yang bisa reshaping, rebuild the IT team gitu ya. Lalu saya bantuin, karena saya punya skill, saya punya expertise, saya punya experience gitu. Nah, ini yang terjadi loh, Mike. Ini buat teman-teman semua yang di ya, you have to listen to this, okay? The difference yang saya rasakan sekarang ya, dan saya by the way minggu depan saya udah pensiun lagi. Jadi oh, pensiun lagi, gimana tuh? Karena buat saya pekerjaan itu bukan lagi keharusan, pekerjaan itu pilihan. Saya bisa milih mau kerja apa nggak kerja gitu. Beda banget. Nah, ini pertanyaan buat kalian di bekerja jadi employee itu karena keharusan harus kerja, karena nggak ada pilihan lain. Nah, kalau saya adalah atau pilihan gitu ya, buat saya jadi pilihan. Setelah bilang oke, saya mau pensiun lagi, minggu depan saya pensiun lagi nih, beneran saya pensiun. Nah, the difference ya secara saya gitu. Setelah saya ikut bisnis ini, terlebih bukan, menurut saya gini, menurut saya bukan karena hanya semata ikut bisnis ini, tapi karena saya ikut FFG. Oke, jadi peranannya itu di FFG gede banget gitu ya, yang membuat saya dari mindset asli pekerja menjadi mindsetnya bisnis gitu. Nah, setelah saya masuk lagi ke dunia corporate 2 tahun lalu gitu ya, tahu nggak bedanya apa? Apa yang membentuk bisnis ini terhadap saya adalah bisnis ini FFG membentuk saya jadi leader, bukan manajer. Semua yang di itu adalah manajer. Apakah mereka leader? Saya nggak tahu gitu ya. Karena beda banget antara leader sama manajer. Oke? Beda banget, itu saya rasakan sekali gitu. Dan tim saya pun rasakan. Jadi kalau misalnya yang di sekarang mikir, saya mau jadi leader gitu. Gimana caranya? Menurut saya adalah jalanin bisnis, ikut FFG. Pelan-pelan akan terbentuk jadi leader, bukan manager. That's the thing yang menurut saya luar biasa. Nah, saat saya jadi leader, of course saya jadi lebih baik kan, terhadap suami, terhadap anak-anak gitu. Itu keren banget. Itu keren banget sih, Mike. Gitu. Oh, memang luar biasa ya dengan berjalannya dan berproses bersama FFG ini. Begitu banyak kehidupan manusia yang berubah menjadi lebih baik ya, Bu Tris ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk sharingnya, Bu Tris. My pleasure. Benar-benar ya, pengalaman Bu Tris dan pengalaman Bu Sylvie tadi itu adalah menurut saya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ya, karena ya true life story, bukan teori seperti itu. Dan saya sendiri pun bisa bersama-sama dengan FFG itu karena terima
kasih, saya mau ucapkan terima kasih ke istri saya gitu, karena ya beliau yang mengajak saya ke sini waktu itu. Awal-awalnya tidak menoleh juga lah gitu ya, tapi setelah suatu saat saya iseng nanya berapa dia menghasilkan di sini, baru bersama-sama juga beberapa tahun, ya saya cuma tepuk jidat, ya ampun selama ini aku ngapain aja gitu. Dan juga secara manusia ya sudah dikonfirmasi sendirilah oleh anak saya bahwa saya menjadi ayah yang lebih baik untuk dia gitu. Dan buat saya itu tidak bisa beli dengan uang juga. Jadi kembali bersama dengan FFG dan Bizbold ini ya, it's a business, harus dikerjakan, tidak ada yang namanya memulai suatu bisnis dan hanya duduk ongkang kaki atau uangnya gedebuk-gedebuk di bank, enggak. Tapi saya sangat senang di sini adalah karena di sini bisnisnya digandeng, dibimbing, tidak seperti dulu pengalaman saya di kerjaan pertama saya ditaruh di suatu workstation ataupun komputer yang dimana operating systemnya saya belum pernah pakai selama hidup dan saya udah belajar sendiri. Nah itu benar loh, istilahnya ditendang nyemplung ke laut suruh belajar berenang sendiri. Tapi tidak di sini bersama FFG, dan selain menghasilkan uang yang fantastis, tapi juga membangun diri kita sebagai manusia sehingga kita bisa berkontribusi kembali membagi kebaikan ini terhadap manusia yang lainnya. Demikian sharing saya untuk malam ini. Terima kasih untuk kedatangannya di webinar malam ini. Sekarang saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Ibu Dian. Wow, saya sampai malam hari ini luar biasa sekali. Sharingnya itu benar-benar membuat eye opening banget ya. Saya juga karyawan puluhan tahun ya. Dan bagi Bapak Ibu, Bros and Sis, tentunya masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Bisa nanti menanyakan lebih detail lagi kepada yang mengundang. Apa sih yang diceritakan tadi secara detailnya seperti apa? Sebelumnya kita ucapkan dulu ya terima kasih kepada semua pembicara malam hari ini, luar biasa. Terima kasih banget ya, banyak sekali masukan, banyak sekali ilmu yang didapat ya. Dan saya yakin banyak juga Bro and Sis, Bapak Ibu yang malam ini nggak bisa tidur. Mikirin bener nggak sih, kok bisa gitu ya. Itu juga yang terjadi ya pada saya saat dulu ya. Bapak Ibu, Bro and Sis, terima kasih luar biasa malam hari ini. Semoga bermanfaat karena saya yakin apabila kita membuka hati, membuka mata, membuka telinga malam hari ini banyak sekali yang didapat. Dan saya yakin itu bisa mengubah kehidupan kita pribadi maupun seluruh keluarga. Jadi sampai bertemu dengan Smart Ideal berikutnya, tanyakan kepada yang mengundang, jangan ragu-ragu, jangan pokoknya buka hati aja gitu, karena apa yang disampaikan malam hari ini adalah di kehidupan nyata, realita, dan fakta. Oke, terima kasih malam hari ini. Sampai ketemu dengan Smart Ideal berikutnya. Selamat malam.